Pemirsa, Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan etik Hakim Justisial pada Mahkamah Agung Eli Tripangestu. Pemeriksaan Komisi Yudisial dilakukan di gedung KPK karena Hakim Eli merupakan tersangka kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Dari pemeriksaan ini, Komisi Yudisial ingin mendapatkan pola korupsi yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung. KY juga akan memeriksa pihak-pihak lain yang tersangkut kasus ini. Kita hari ini memeriksa salah seorang tersangka ya, menerima suap sekaligus juga perantara gitu ya, yang kebetulan merupakan hakim dan menjabat sebagai hakim justisial di Mahkamah Agung. Pemeriksaan tidak hanya untuk membuat terang ya peristiwa, termasuk peran pihak-pihak yang terlibat, termasuk terhadap terperiksa. Kemudian kita juga sempat bahas soal tugas, lalu kriteria prosedur secara normatif ya, di samping juga praktek penanganan perkara di Mahkamah Agung. Jadi selain kemudian kita membuat terang kasus ini, kami juga mencoba untuk mendapatkan pola korupsi yang ada di Mahkamah Agung dalam penanganan perkara. Harapannya kemudian kacamata yang kami gunakan bisa lebih. KPK mengungkap keterlibatan MA dalam kasus suap pengurusan perkara koperasi simpan pinjam inti dana di Mahkamah Agung. Eli Tripangestu yang merupakan hakim justisial ini, pemirsa, diajak menjadi perantara pemberi uang kepada majelis hakim. Pengungkapan keterlibatan Hakim MA dalam kasus pengurusan perkara di Mahkamah Agung bermula dari operasi tangkap tangan KPK di Jakarta dan Semarang. KPK mengumumkan pada 23 September, penyidik menyita uang $205.000 Singapura atau setara 2,1 miliar rupiah. Suap dilakukan untuk memuluskan pengurusan perkara perdata koperasi simpan pinjam inti dana di Mahkamah Agung. Kasus menyeret Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Melalui perantara Desi Yustria yang merupakan PNS pada kepanitraan MA, Dimyati menerima uang tunai dari kuasa hukum inti dana. KPK juga menjerat Hakim Justisial yaitu Eli Tripangestu yang juga panitera pengganti Mahkamah Agung. Adapun pegawai yang bersedia dan bersepakat dengan JP dan IS yaitu DY dengan adanya pemberian sejumlah uang. DY selanjutnya turut mengajak MH dan ETP untuk ikut serta menjadi penghubung penyerahan uang ke majelis hakim. DY dan kawan-kawan juga sebagai representasi dari SD dan beberapa pihak di Mahkamah Agung untuk menerima uang dari pihak-pihak yang mengurus perkara di Mahkamah Agung. KPK juga menjerat 2 PNS kepanitraan MA, 2 PNS di Mahkamah Agung, 2 pengacara, serta 2 debitur. Tim TV One mengabarkan. Bagaimana hasil pemeriksaan etik oleh Komisi Yudisial terhadap Hakim Justisial Eli Tripangestu yang juga panitera pengganti Mahkamah Agung? Kita akan ke KPK dan rekan Tiara Harahap. Di sana Tiara, bagaimana hasil dari pemeriksaan hari ini? Ya, selamat sore Alfa dan juga Tisa. Untuk hasil ini memang belum rampung karena saat ini masih terus dilangsungkan pemeriksaan. Kita ketahui bahwa hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun juga KPK ini memfasilitasi ataupun juga mengizinkan Komisi Yudisial untuk kemudian ini melakukan pemeriksaan terhadap Eli Tripangestu yang merupakan hakim justisial Mahkamah Agung begitu. Nah, pemeriksaan sendiri tepatnya ini dilakukan di ruang pemeriksaan lantai 2 Komisi Pemberantasan Korupsi sejak siang tadi, Al-Fatisa dan juga pemirsa. Dan kita ketahui bahwa Eli Tripangestu ini terlibat dalam dugaan suap pengurusan perkara Mahkamah Agung yang dimana perannya adalah sebagai penerima dan juga perantara suap tersebut. Nah, kemudian juga Eli ini merupakan orang ke-9 dari sebelumnya ada 8 saksi yang kemudian ini diperiksa sebelum Eli untuk kemudian ini mengusut pemberi hingga perantara kasus suap
dan untuk menentukan sanksi etik. Nah, tadi pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, Alfat, ini sudah dilangsungkan konferensi pers begitu, di mana konferensi pers ataupun juga keterangan resmi ini langsung diberikan ataupun langsung digelar oleh juru bicara Komisi Yudisial, yakni Miko Ginting, kemudian juga dihadiri pula oleh Wakil Ketua Komisi Yudisial Muhammad Taufik, serta anggota Komisi Yudisial Binziat Kadafi. Nah, dalam kesempatan konferensi pers tadi disebutkan bahwa selain Eli Pangestu nantinya juga akan kembali diperiksa, yakni Hakim Agung Mahkamah Agung Sudrajat Dimyati serta 8 orang yang kemudian sebelumnya ini sempat diperiksa, serta juga ada kemungkinan pengusutan tersangka baru dari kasus ini. Tidak hanya itu, tadi juga pihak KPK serta maksud kami dari Mahkamah Yudisial ini menyebutkan bahwa keterlibatan keduanya pada pemeriksaan hari ini adalah bentuk dari integrasi dua lembaga begitu, untuk tentunya selain memberantas korupsi juga mencegah adanya korupsi. Nah, kemudian untuk pemeriksaan ini sendiri membutuhkan waktu, Al-Fatisa dan juga pemirsa, ini dikarenakan untuk melihat secara menyeluruh dan juga mengusut begitu ya aliran dana, serta bisa memastikan bahwa hakim-hakim tersebut ini melanggar kode etik. Nah, kemudian juga kita ketahui bahwa kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung ini KPK sudah menjerat sebanyak 14 orang begitu. 14 orang ini terdiri dari 2 hakim agung, kemudian juga 3 hakim justisial dari Mahkamah Agung, kemudian juga 5 PNS Mahkamah Agung, 2 debitur koperasi simpan pinjam inti dana, serta 2 pengacara. Di mana Al-Fatisa dan juga pemirsa, untuk sebelumnya Hakim Agung Sudrajat Dimyati ini disangka menerima suap berkaitan dengan kasasi pilot koperasi simpan pinjam inti dana, yang kemudian ini diketahui dari hasil OTT ini menerima 800 juta untuk memutus koperasi tersebut yang diketahui telah bangkrut. Dan informasinya memang untuk sangkaan pasal ini melanggar pasal 12 huruf C atau pasal 12 huruf A kecil, B kecil junto pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99, sebagaimana juga telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kita akan terus menunggu seperti apa kemudian, seperti yang tadi Anda tanyakan, Alfat, hasil dari pemeriksaan terhadap Hakim Justisial hari ini. Tentunya nanti kami akan mencari tahu lebih lanjut seperti apa hasil melalui konferensi pers yang tentunya akan digelar saat pemeriksaan rampung nanti. Sementara demikian, Al-Fatisa dan juga pemirsa. Baik, Tiara Harahap mengabarkan langsung dari kantor KPK Jakarta.